Strategi dakwah menurut Al-Quran dan hadis. Apa dia? Yang pertama, anggaplah orang itu saudara. Mana contohnya dalam Al-Quran? Wa Samuda, diutus kepada kaum Samud. Akhahum salihah, akha, saudara. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba wa ila Adin akhahum Huda. Akha. Ini yang diajarkan strategi dakwah menurut Al-Quran dan hadis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya panggillah saudaramu dengan ungkapan ya akhi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilempar pakai batu, patah giginya, retak gerahamnya, menetes darah di pelipisnya. Apa doa dia? Allahumma hdi qaumi, beri hidayah saudaraku, itu kaumku ya Allah. Berdarah terompah kakinya, sepatu, sendalnya. Lalu kemudian dia berdoa dari balik bukit. Di situ dia berdoa. Apa kata dia? Ilaika asku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas anta rabbul mustad'afin ya arhamar rahimin. Ya Allah, datang malaikat malakul jibal. Apa kata malakul jibal? Tunjukkan padaku mana bukit yang paling besar, akan kutimpakan kepada mereka, rata mereka dengan tanah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menganggap orang Taif itu bukan musuh tapi saudara. Lalu apa kata dia? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka, keluarkan dari tulang sumsum mereka anak cucu yang mentauhidkan engkau dan tidak mempersekutukan engkau dengan apapun. Taif yang dulu menyiksa, melempar, hari ini Taif 100% muslim karena doa untuk saudara. Oleh sebab itu, maka apa yang perlu kita jaga? Ukhuwah, persaudaraan. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana Al-Quran dan Sunnah mengajarkan strategi dakwah? Engkau harus betulkan akidah, dan akidahnya mestilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, strategi dakwah di Makkah adalah akidah la ilaha la ma'buda bihaqqin illallah. Jangan sembah pokok kayu, jangan sembah batu, jangan sembah, tapi kau katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Puasa nanti ketika sudah di Madinah. Zakat nanti di Madinah. Haji tahun ke-6, tapi baru dilaksanakan tahun ke-10. Ini sekarang banyak ini anak-anak muda akidahnya tidak benar. Suka sama perempuan, lalu akidah tidak benar, mulai panggil-panggil. Hai adik, jangan goda-goda kucing kurap. Wih, sakit hati, air ludahnya diambil, lalu dicari dia potong rambut di salon mana, rambutnya dicuri, disantet, black magic. Akhirnya setelah dimantra-mantra, tidur tak lelap, makan tak kenyang, siang terbayang, malam terkenang. Oh, cinta ditolak, dukun bertindak. Ini sudah rusak akidah. Solatmu melayang, puasamu terbang, sedekahmu hilang. La in asyrakta,
kalau kau persekutukan aku, la yahbatanna amaluka, maka amalmu gugur, tak bernilai, ambil debu, letak di tapak tangan, habaan manthura. Begitulah amalmu terbang kalau akidahnya tidak benar. Maka kalian yang lajang-lajang, jangan rusak akidah kalian hanya karena perempuan. Betul? Kalian ditolak hari ini, jangan marah. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh, hilang berganti, hilang satu, tumbuh seribu. Husnuzan sama Allah. Nah, yang penting akidah. Ente sekolah ngapain lama-lama? Itu calon ente sudah dilarikan orang lain. Tenang bro, masih ada 3 serap lagi. Orang yang akidahnya tidak benar. Berapa banyak anak-anak muda pagi-pagi galau. Ente kenapa? SMS gak dibalas, handphone gak diangkat. Galau Pak Ustaz. Buah hati belayan jiwa. Sudah tak dapat lagi berkata pret. Ente anak muda. Kalau ada anak muda begini, ini tidak cocok, tidak sesuai muda. Kita titip aja ke panti jompo semua. Muda tua itu bukan umurnya, tapi semangatnya. Kiai-kiai kita, umur mereka mungkin lebih tua dari ayah saya, tapi semangat mereka luar biasa. Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih. Kalau kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama ruziqat thair. Allah beri kalian rezeki sebagaimana Allah memberi burung. Taghdu khimasan, terbang dalam keadaan perut kosong, wa taruhu bitanan, pulang dalam keadaan perut berisi. Apa yang kau khawatirkan? Alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi, kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Aku tahu calonku itu takkan mungkin diambil orang, maka hatiku pun menjadi tenang. Betul? Oleh sebab itu jangan risau dengan rezeki, jangan risau dengan jodoh, jangan risau dengan makanan, tapi tetap harus ada usaha. Yang ketiga, bagaimana Nabi SAW berdakwah? Setelah beliau berdakwah akidah, yang beliau dakwahi ini siapa? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Maka dakwahlah orang yang dekat-dekat. Kumpulkan paman-paman. Abu Lahab dipanggil, namanya Abdul Uzza. Orang-orang ini dikumpulkan semua. Lalu kemudian, seandainya ku katakan di belakang Jabal Abi Quwais ada tentara yang akan menghancurkan kota Makkah, apakah kalian percaya? Sadaqnaka, kami percaya. Dari kecil engkau sudah digelar Al-Amin. Kalau ku katakan aku sudah dapat wahyu dan aku nabi terakhir, apakah kalian percaya? Saat itu apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Turun ayat tabbat yada abi lahabin wa tabba. Maka strategi dakwah kalian ajak yang dekat-dekat dulu. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Bil hikmah. Ayah, mama, kok nggak pakai jilbab? Aku mau jadi artis sinetron Korea. Jangan gitu mah. Mereka kulitnya tegang, yang ini lisut. Ayah, nampaknya malaikat maut udah dekat. Apa? Wal mau'izatil, suri tauladan yang baik. Jam 2 bangunkan. Ayah, mama, adik, ayo tahajud yuk. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Oh, ini tidak mempan lagi dengan suri tauladan. Orangnya kasar, mesti berdebat. Debat dia. Wajadilhum billati ya ahsan. Debatlah dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Ada seorang pendebat berasal dari India, namanya Rahmatullah Al-Hindi. Al-Hindi,
orang India, menulis kitab berjudul Izharul Haq. Izharul Haq, tampak kebenaran. Ilmu kitab debat yang luar biasa di zaman modern. Berdebat dengan misionaris Inggris yang ada di India. Menang. Inggris marah. Rupanya orang kalau sudah kalah pakai otak, lalu pakai otot. Ini yang terjadi di New Zealand sekarang. Pakai otot kalah, akhirnya streaming. Dia belum tahu bahwa kami orang yang bersyahadat tak pernah takut mati. Iskariman au mutsyahidan. Mati hari Jumat adalah doa kami sejak kami tahu membaca doa. Kami tak pernah takut mati. Betul? As-syahid asma amanina. Mati syahid adalah cita-cita tertinggi kami. Jangan pernah takuti kami dengan kematian. Oleh sebab itu maka apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, debat. Tapi berdebat pun bukan dengan binatang. Billati hiya ahsan, dengan cara yang santun. Baca ujung ayat itu. Bagaimana Allah menutup ujung ayat debat? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nahnu du'at la qudat. Kita ini da'i, mengajak orang ke jalan Allah. La qudat. Kita bukan hakim yang kemana-mana bawa palu martil memvonis orang kafir, neraka jahanam. Nahnu du'at, mengajak orang ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah orang ke jalan Allah. Makanya di sini ada atribut-atribut partai? Tak ada. Ada simbol-simbol nomor-nomor? Tak ada. Kenapa? Karena al-amin li jami'it tawaif wa li maslahatil ummah. Semua sayang dengan Ustadz Abdul Somad, Banser sayang, FPI sayang. Tapi kalau sudah masuk ke al-amin, semuanya menyatu, melebur menjadi satu. Kenapa? Karena kita ud'u ila sabili rabbik, mengajak orang ke jalan Allah. Rahmatullah al-Hindi selesai, meninggal, muncul muridnya yang membaca kitabnya, Ahmed Deedat. IPCI, Islamic Propagation Center International, Durban, Afrika Selatan. Selesai, tamat zaman Ahmed Deedat, muncul Zakir Naik. Selesai zaman Zakir Naik, siapa yang akan melanjutkan kalau dia meninggal, yang akan bisa berdebat pakai bahasa Inggris? Maka muncul alumni Al-Amin Perenduan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad SAW pakai keluarga dekat dengan bahasa santun, dengan bahasa yang baik. Maka begitu juga dengan kalian, hai perempuan-perempuan yang solehah. 6 tahun dididik di pesantren, jilbab panjang, sopan santun, tata krama. Begitu kaca tadi dibuka, Kiai, boleh saya buka kaca mobil Alphard ini? Boleh. Begitu dibuka, sengaja saya sebut mereknya biar rating naik. Boleh buka kaca ini? Boleh. Begitu dibuka, santri nunduk. Di tempat lain, Ustaz, nanti barisannya berat. Tidak, mereka sudah diajar sopan. Kalau nggak percaya, coba buka. Buka, semua baris tetap rapi, tidak ada yang cengengesan. Kenapa? Mereka dididik akhlak. 6 tahun kalian di sini, dari mulai makan tangan kanan, nguap, bersin, masuk WC kaki kiri, dididik semua di sini. Tamat dari sini kalian akan kuliah, dididik lagi. Tapi malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Dapat suami Fir'aun. Makanya aku berharap kalian yang solehah-solehah ini, bertemulah kalian dengan yang soleh-soleh. Untuk saat ini biarlah ada tembok Berlin di antara kalian.
Sengaja ini dibuat, ini tembok dibuat, jeruji besi. Kalian tidak saling memandang, kalaupun mandang dikit-dikit aja. Jangankan mereka, saya saja takut berdiri di sini. Kenapa dari tadi berdiri di sini? Untuk menjaga marwah. Ini ceramah mentang-mentang Ustaz di sini terus. Wow. Dia nggak tahu ya, mereka berbisik. Apa kata mereka? Kawan Kiai Kanjeng. Ternyata teman Pak Kiai yang dari Sumatera itu matanya jelalatan nengok perempuan. Makanya saya dari sini di sini. Jangan ada fitnah di antara kita. Kalau kalian berhasil di pesantren, berhasil S1, S2, menjadi orang-orang baik, dipertemukan dengan yang baik-baik ini. Kapan pertemuannya? Reuni Akbar Al-Amin. Bertemu di tempat yang sama, pertemuan. Sehingga setelah itu lahirlah anak-anak yang soleh dan solehah. Laki-laki yang al-amin bertemu dengan perempuan yang aminah, maka lahirlah anak-anak generasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dididik dengan pendidikan yang baik. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Suami baik, istri baik, anak baik. Malam-malamnya dihiasi dengan tahajud, witir dan doa, diambilnya air. Nih, yang ganteng-ganteng, yang biasa sholat tahajud di masjid, di kamar, dia ambil, dibangunkannya ke istrinya. Wake up my honey, wake up my darling. Dia pun sudah tahu, tidak capek 2 kali ngasih taunya. Karena sudah sama paham, dibangunkannya. Oh, dia ngajak tahajud. Digelarnya sajadah. Apa judul kita malam ini? Di bawah mihrab cinta. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Dalam keadaan berwudu, dalam keadaan doa munajat kepada Allah, apa kata mereka? Rabbana hablana minas salihin. Maka hamillah dia. Dalam keadaan hamil pun yang keluar dari mulutnya saat memasak, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nih, manhaj metode berawal dari keluarga kecil yang baik, baik. Teori ilmu sosiologi sosial kemasyarakatan Republik Indonesia diperkecil provinsi, diperkecil kabupaten, diperkecil kecamatan, diperkecil desa, diperkecil RW, RT, keluarga. Keluarga diperkecil, kepala keluarga, istri, anak. Kalau sudah person individunya baik, maka pastilah akan menjadi negeri yang baik. Teorinya simpel dan sederhana. Laki-lakinya baik, istrinya baik, lahir anak yang baik. Adakah lagi kekhawatiran Indonesia akan hancur, Indonesia akan diserang liberal, sekuler, komunis? Tidak ada ketakutan. Apa yang ditakutkan? Inilah generasi yang tetap menjaga NKRI dalam bingkai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi diawali dari yang dekat-dekat dulu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berdakwah mesti dengan kekuasaan. Nabi SAW ketika berada di Makkah, ketika di Makkah itu tidak pernah sholat berjamaah dengan sahabat di samping Ka'bah. Kenapa? Jangankan sholat berjamaah, Nabi pernah sholat sendirian. Datang Abu Jahal, Abu Lahab mencekik lehernya, menyungkup kepalanya, menjerat.
sampai akhirnya datang Fatimatus Zahra radhiyallahu anha. Jangankan untuk sholat berjamaah, Nabi lewat lalu di depan rumah sahabat Nabi, Yasir namanya, Ammar anaknya, Sumayyah istrinya, tiga-tiganya disiksa sampai hilang kesadaran. Sabran ya ala Yasir, sabar wahai keluarga Yasir, inna mau'idakumul jannah, kalian dijamin masuk surga. Akhirnya Sumayyah meninggal mati syahid, ditikam jantungnya mati karena Islam tidak ada kekuasaan. Tapi tentu kita punya bidang masing-masing. Pak Kiai dakwahnya ngajar, membina pesantren yang mengatur anak-anakku sekarang. Ustadz Somad biarkan dia terbang ke awan. Dia ceramah di sana, di lapangan sepak bola, di lapangan voli, di lapangan basket bersama anak-anak muda. Tapi ada orang yang nampaknya tidak ceramah, tapi bukan berarti mereka tidak berdakwah. Siapa itu? Peraturan daerah, uang APBD 10% untuk pondok pesantren. Setuju? Mereka ini berdakwah atau tidak? Berdakwah, tapi tidak ceramah. Makanya anggota-anggota dewan itu nggak usah dikasih kata sambutan. Berikut ini mari kita dengarkan dari Pak, kami nggak perlu kata sambutan. Yang kami perlukan adalah tanda tanganmu mengeluarkan hasil sidang hari ini untuk pondok pesantren, sekian dana APBD. Oleh sebab itu maka bupati, wakil bupati tidak bisa mengucurkan dana hibah karena tidak ada payung hukumnya. Kalau sampai Pak Wakil Bupati mengucurkan dana lalu kemudian dianggap ini temuan, maka akan ditangkap oleh 3 Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. 3 mengeroyok mereka, dituntut oleh jaksa, diputuskan oleh hakim, gol masuk. Siapa yang bisa membela bupati, wali kota, gubernur? Perda, peraturan daerah. Siapa yang membuat perda? DPR. Siapa yang memilih DPR? Paham? Ngerti? 17 April jangan golput. Gunakan kekuasaan di ujung jari telunjukmu. Jangan terpukau karena money politik. Kalau ada yang ngasih duit sawer, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Jangan tepuk tangan dulu. Ambil duitnya, serahkan ke anak-anak yatim di pesantren. Setuju? Enggak sama dengan yang pertama tadi. Pertama tadi, ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Untuk anak yatim di pesantren. Setuju. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Berapa anak pesantren di sini yang yatim, yang belum bayar uang sekolah, yang menunggak uang SPP? Berapa orang? Ada 5 orang. Nih dari saya. Nih. Banyak uang kamu. Kemarin ada yang ngasih. Daripada saya makan uang haram ini, doa saya terkendala. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, disuap makanan haram. Kenapa kamu berikan ke anak yatim? Mengembalikan uang umat kepada umat. Saya ini umat juga, untuk saya aja lah. Jangan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau ngelihat ada baleho husnuzon, mereka adalah saudara-saudara kita yang ingin berdakwah dengan kekuasaan. Paham? Dia tidak mau ceramah. Apa itu Ustaz Somad? Ceramah sana, ceramah sini, ceramah sana, ceramah sini. Ceramah itu membuat opini publik. Tidak ada opini yang menjadi publik. Yang ada hanyalah opini yang selalu disampaikan. Sampaikan lewat ceramah, sampaikan lewat khutbah, sampaikan lewat seminar, sampaikan lewat lokakarya. Maka dia berubah menjadi opini publik. Dulu calon-calon membawa penyanyi dangdut, membawa band.
Tapi sekarang membawa penceramah ustadz. Artinya apa? Ustadz mampu merubah opini publik. Tapi tidak semua berdakwah lewat ceramah. Bisa dilihat bakat masing-masing. Kamu hobinya kemana? Saya nggak tertarik ceramah. Asal saya megang mic gemetar. Ada orang yang tidak bisa menghadapi orang banyak. Terus saya bawaannya mau jadi pilot aja. Sekolah pilot, bawa pesawat. Nanti pesawat penceramah kamu yang bawa. Sehingga ustadz tidak lagi terlambat karena delay. Begitu saya naik pesawat, saya lihat, loh kok semua pramugarinya pakai jilbab? Karena pilot kami tamat dari Al-Amin. Bisa. Siapa yang tidak bisa mengatakan begitu? Oleh sebab itu ini ada bakat masing-masing. Anak-anak kita di Al-Amin ini macam-macam bakatnya dari kecil. Ibu-ibu tahu yang punya anak. Coba dia tanya, Bu, ini dulu anak ini bakatnya gimana? Dari dulu bawa martil aja Pak Ustaz. Masukkan fakultas hukum, jadi hakim konstitusi. Tapi anak saya bawa martil jadi tukang Pak Ustaz. Berarti dua kemungkinan. Jadi tukang juga bisa berdakwah. Insinyur, arsitek. Banyak tukang nggak ngaji. Akhirnya bangun masjid nggak ada terasnya. Bangun masjid nggak ada terasnya. Perempuan yang sedang haid di mana mau duduk? Gara-gara tukangnya nggak ngaji. WC-nya berdiri ngadap kiblat. Akhirnya datang ustadz berceramah. Ini masjid tidak islami. Masjid kok nggak islami? Nggak ada teras, WC berdiri, malah menghadap ke kiblat, membelakangi kiblat. Padahal kata Nabi, la tastaqbiluha wa la tastadbiruha. Jangan menghadap ke kiblat, jangan membelakangi kiblat. Artinya tukang mesti ngaji. Apakah dokter spesialis berdakwah? Mereka berdakwah tapi tidak ceramah. Karena dakwah bukan cuman ceramah. Kapan dokter-dokter spesialis berdakwah? Mereka buat baliho besar, tablik akbar bersama Ustadz Somad dan medical check up gratis. Abdul Somad tablik akbar ke kampung desa pedalaman bersama dokter-dokter, khitan massal gratis. Daftarkan anak dan suami Anda. Di dalam hutan sana yang khitan itu bukan cuman anak, suami-suami juga, karena mu'alaf baru masuk Islam. Kalau yang dokter lain dia nakut-nakuti, khitan itu sakit, khitan itu dipotong, kulitnya diputus. Tapi kalau dokter Al-Amin yang ngasih tahu, karena dia menganggap ini saudara, khitan itu nggak sakit. Kalau zaman dulu ya, sebelum kami jadi dokter, mau khitan besok pagi jam 6 sore berendam di sungai. Sampai kebas nggak terasa, pagi-pagi baru dipotong pakai bambu. Sembilu bambu dipulat putar, lalu ditarik. Yang latihan pertama kali begitu nih, hilang. Tapi setelah sekarang dokter maju, kemajuan medis, sudah nggak sakit lagi. Maka dokter juga berdakwah. Apa itu? Alumni dari Al-Amin. Selesai tamat Al-Amin bukannya ke Mesir, bukannya ke Madinah, bukannya ke Maroko. Malah ambil fakultas hukum, SH, MH, doktor dari Leiden, Belanda. Ngapain ngambil hukum Belanda? Indonesia sampai sekarang masih pakai hukum Belanda. Tiba-tiba ada orang miskin yang tanahnya diambil oleh korporat perusahaan asing. Yang membela dia siapa? Yang mau jadi pengacara gratis, kalau bukan lembaga bantuan hukum syariah alumni dari Al-Amin Perenduan. Inilah dakwah. Jadi dakwah itu bukan ceramah saja, dakwah bukan khutbah saja. Jadi hakim berdakwah, jadi anggota dewan berdakwah, menjadi bupati, gubernur, presiden, menteri berdakwah. Maka gunakan kekuasaan untuk menolong agama Allah. Siapa yang paling menggunakan kekuasaan? Siapa yang paling menolong agama Allah dengan tanda tangannya, dengan jabatannya? Maka itulah yang layak untuk menjadi pemimpin masa depan. Setuju? Abdul Somad tidak pernah bicara partai, karena Abdul Somad bukan orang partai.
Abdul Somad tidak pernah bicara calon, karena Abdul Somad bukan jurkam. Abdul Somad bingung, orang mau nawari Abdul Somad ini cocoknya ditawari jabatan apa ya? Mau menteri atau mau komisaris BUMN atau mau jadi dubes? Loh, wapres saja saya tak mau. Abdul Somad bukan ustadz jadi-jadian. Ustadz jadi-jadian tuh ustadz ngepet namanya. Abdul Somad dari kecil memang diamanahkan mbahnya, kakeknya, cucuku 40 orang. Yang satu ini jangan sekolah umum, yang lain SMP SMA silakan, yang ini jangan. Ini sekolah agama. Aku ingin dia nanti jadi ustadz sampai mati. Makanya anakku, adikku, kalian harus serius belajar. Yang terakhir, yang kelima, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa tidak akan bisa memberi apa-apa. Judul kita, strategi dakwah menurut Quran dan Sunnah. Bagaimana kalian mau mengajarkan Quran kalau kalian tak bisa baca Quran? Bagaimana kalian mau mengajarkan Sunnah kalau tidak mengerti Sunnah? Quran Sunnah pakai bahasa Arab. Bahasa Arab ada doroba Muhammad, doroba Zaidun Amron, marartu bi amrin, hadza amrun, hadza Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammad. Oleh sebab itu maka seriuslah kalian belajar bahasa Arab ini. Untuk memahami Quran Sunnah paling tidak ada 5 alatnya. Nahu, sorab, balaghah, ma'ani, bayan. Belum lagi aspek fikih, qawaidul fikih, usul fikih. Fikih terbagi lagi fikih munakahat, muamalat, fikih siasat, fikih ibadah. Maka ditambah lagi pula hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis. Oh, anak-anakku ini kepala. Makanya masukkanlah ke Al-Amin anak yang paling cerdas, karena mata pelajaran mereka yang paling banyak. Di sekolah lain fisika, kimia, biologi, matematik, bahasa Inggris, pelajaran agama Islam 6 cukup. Di sini makanya kalau anak SMP SMA 6 giga cukup. Sini anakmu yang paling cerdas. Ini sekarang banyak anak saya masuk pesantren pulang bandel, nakal. Bukan pesantren yang buat dia nakal, sebelum masuk dia udah nakal duluan. Masuk ke dalam dia stres, depresi, diusir, ya lebih nakal lagi. Oleh sebab itu maka jangan heran kenapa anak-anak ini malam konsen mendengar. Bapak ibunya juga, bapak ibu yang sudah mendaftarkan anaknya ke pondok pesantren, alhamdulillah. Oleh sebab itu maka ini mesti kita pakai sarana wasilah dakwah. Faqidus syai', dulu ulama-ulama cukup, ulama syar'i cukup, tapi sekarang enggak cukup. Abdul Somad ceramah di Al-Amin Prenduan, santrinya saja 8.000. Masyarakatnya lagi nggak tahu, sampai nggak kelihatan ujungnya di mana ini. Apakah alumni Al-Amin yang sekolah di Fakultas Sains Teknologi tidak berdakwah? Berdakwah. Sains Teknologi, dia tidak ada ceramah, dia diam saja, tapi dia recording, uploading, YouTuber. Latihan dari sekarang. Yang punya bakat ngomong. Ustadz dulu waktu pulang pulang pengajian langsung dari Maroko langsung ceramah. Enggak, ceramah ini harus ada latihan-latihannya. Kalian ambil HP latihan, ikat di bawah pokok kayu, ikat pakai karet, nah hidup kan, ngomong di situ. Faqidus syai' la yu'ti. Kalau kalian tidak punya apa-apa, tidak akan mungkin bisa memberi apa-apa. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani LCMA. Semua melihat. Apakah kalian tahu bagaimana dulu beliau belajar di Sudan? Sudan itu cuacanya cuma 2, panas dan panas sekali. Mohon maaf Pak Kiai.
Berikut ini pemasangan cincin oleh mempelai laki-laki ke tangan istri yang baru saja akad nikah. Semua yang melihat acara walimah saat itu melihat cincin berlian seperti melihat kucing. Banyak istri-istri menyinggung perut suaminya. Dia tuh bukti cinta sama istrinya. Kamu ngasih apa? Cuma seperangkat alat sholat. Orang tahu itu batu permata yang cantik dan indah, tapi orang tidak pernah tahu bagaimana permata itu disematkan di jari. Bagaimana dia hanyalah batu yang berada di dalam batu. Ketika batu itu dibelah, dipukul, pecah, lalu kemudian digerenda, digosok, dihembus, dipotong, barulah kemudian dipasangkan di cincin emas. Emas itu pun orang tidak pernah mau tahu bagaimana prosesnya emas itu sehingga disematkan di tangan. Emas itu di dalam pedalaman hutan, di hutan itu ada sungai, lalu kemudian mereka ambil kuali untuk mencari butiran-butiran emas. Mereka ambil tanah liat, masukkan ke kuali, mereka goncang, akhirnya dapat butiran emas kecil, disatukan pakai merkuri, jadilah bongkahan emas, dimasak lewat 100 derajat Celcius, dicetak, jadilah emas batangan, dipaat, diukir, dibakar, jadilah cincin yang cantik. Untuk menjadi cincin disematkan di jari kiri tempat cebok. Prosesnya luar biasa. Apalagi untuk menjadi khalifah, pemimpin di atas muka bumi, maka kalian digodok dengan godok yang luar biasa. Untuk menjadi kursi jati yang berharga 15 juta di tahun 1998, 21 tahun yang lalu, bagaimana perjuangan kayu jati dari Jepara di tengah hutan belantara, dipotong, disinso, digergaji, dicabik-cabik, disobek kulitnya, setelah itu dijemur kering, setelah itu diukir, dipahat, didempol, dipaku, dibawa ke Jakarta, barulah orang mau duduk di atas kursi jati yang cantik dan gagah perkasa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi apa hubungan kursi dengan permata, dengan santriwan santriwati Al-Amin? Artinya anak-anakku sekarang sedang dalam proses. Lalu kami bapak ibunya Pak Ustadz, bapaknya, ibunya yang sudah menyerahkan anak ke Al-Amin sabar. Anaknya sabarkan. Beri anaknya kekuatan. Untuk para pendiri pondok, untuk para alim ulama, untuk para wali-wali, untuk para santri-santri, syai'ul lillahi walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.